Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Lia di sini di IMPA minggu hari ini. Ya adik-adik, kita akan memulai IMPA kita. Sebelum itu kakak persilakan adik-adik untuk bersaat teduh bagi adik-adik yang belum bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan Mars PA. Pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya adik-adik, kita angkat pujian kita yang pertama, yaitu hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita lanjut pujian kita kedua, Kudaki Gunung yang Tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Ya adik-adik, kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kalau pagi hari ini ya Bapa, kami bawa anak-anak-Mu boleh berkesempatan untuk beribadah ya Bapa bersama-sama, walaupun lewat online ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kiranya Kau boleh menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa.
kami menyerahkan ibadah ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita akan membaca Mazmur Pujian. Adik-adik buka Alkitabnya, kita akan membaca dari Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 4 sampai 5. Kakak ulangin ya. Mazmur 37 ayat 4 sampai 5. Jika adik-adik sudah membukanya, kita akan membacanya bersama-sama. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ya adik-adik, demikianlah Mazmur pujian kita. Kita akan mengangkat pujian kita yang ketiga. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu adik-adik kakak minta untuk duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya karena kita siap untuk mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Alen. Kak Alen, silakan. Ya, shalom adik-adik. Sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kakak minta adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 5, ayatnya yang pertama sampai keempat. Sekali lagi, Matius pasal 5 ayat 1 sampai 4. Kalau adik-adik sudah menemukannya, biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita serahkan diri kita untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, pada saat ini ya Tuhan, kami sudah mempersiapkan Alkitab kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau membuka hati, pikiran, dan juga telinga kami, agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik ya Tuhan, dan juga memahami firman-Mu dengan baik, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, untuk membaca firman Tuhan, hari ini kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama dari Matius 5 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk. Ya adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah adik-adik, kita bersyukur ya, meskipun di tahun 2022 ini kita sudah berapa lama menghadapi pandemi COVID? Sudah 2 tahun ya adik-adik. Nah meskipun dalam kondisi seperti itu, kita mengucap syukur ya, masih bisa dikuatkan dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Nah, kekuatan ini merupakan bentuk penyertaan Tuhan kepada kita. Kita dikuatkan oleh karena firman Tuhan yang selalu kita baca, yang selalu kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, adik-adik, dalam bacaan perikop yang kita sudah baca tadi, nah di sini Yesus sedang mengajar banyak orang di atas bukit ya. Nah, kenapa ya Yesus mengajarnya di atas bukit? Kenapa tidak di tempat lain saja? Nah, dikatakan di sini Yesus itu naik ke atas bukit untuk mengajar.
Nah, kenapa di atas bukit? Karena di atas bukit itu merupakan tempat yang strategis, tempat yang bagus untuk mengajar banyak orang. Nah, kalau di atas bukit, Yesus mengajar itu bisa didengar oleh banyak orang, nah, bisa dilihat oleh banyak orang. Maka Yesus mengajarnya di atas bukit. Nah, dari hal ini kita bisa tahu ya adik-adik bahwa peran Yesus itu tidak hanya sebagai nabi, tetapi dia juga merupakan seorang guru. Seorang guru yang mengajar banyak hal tentang kehidupan. Nah, adik-adik, di sini Yesus mengabarkan Injil, ya, tentang ucapan bahagia. Kalau adik-adik baca judul dari perikop yang kita baca tadi. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik tahu tidak apa arti kata Injil? Ada yang tahu? Ya, Injil itu merupakan kabar sukacita. Nah, jadi Matius ini merupakan salah satu Injil yang mengabarkan kabar sukacita. Nah, dari yang kita baca tadi itu membahas tentang bahagia. Nah, kebahagiaan ya. Adik-adik tahu tidak apa arti bahagia? Iya, ada yang bilang perasaan senang. Iya, betul. Nah, adik-adik, kata bahagia itu kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, arti kata bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram yang bebas dari segala hal yang menyusahkan. Nah, adik-adik, di dalam pemberitaan firman kali ini, kalau menurut kakak pribadi, kata bahagia itu berarti kita mengucap syukur dalam setiap hal. Kita bisa mengucap syukur dalam segala kondisi, dalam suka maupun duka. Karena apa? Karena kita diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, itu ya arti kata bahagia yang sebenarnya, yaitu kita bisa mengucap syukur dalam segala hal karena kita menyadari bahwa kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Adik-adik, pasti adik-adik pernah merasa bahagia, juga pernah merasa sedih. Nah, bagaimana sih perasaan bahagia itu adik-adik? Coba adik-adik kasih kakak contoh bagaimana perasaan yang bahagia. Adik-adik pasti pernah kan merasa bahagia? Kira-kira karena apa? Ya, mungkin ada yang merasa bahagia karena bisa naik kelas, bisa dapat ranking. Bahagia karena nilai ulangannya bagus. Nah, bahagia karena mendapatkan hadiah. Banyak hal yang bisa menjadi alasan-alasan kenapa kita merasa bahagia, merasa senang, kita bisa mengucap syukur. Nah, kemudian pasti kita juga merasa sedih. Nah, bagaimana adik-adik bisa merasa sedih? Nah, contohnya, misalkan adik-adik pernah kehilangan barang, atau mungkin pernah kehilangan anggota keluarga yang kita kasihi. Nah, bagaimana yang kita rasakan? Pasti sedih, pasti kita merasa berduka cita ya. Nah, adik-adik, dari ayat yang kita baca tadi, di ayat yang ketiga, kakak bacakan untuk adik-adik, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah, menurut adik-adik, kata miskin ini maksudnya apa ya? Apakah miskin secara materi, seperti misalkan nggak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa? Apakah seperti itu? Nah, maksud dari ayat 3 ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, miskin di hadapan Allah ini maksudnya adalah kita diminta untuk merendahkan diri kita. Karena kita di hadapan Allah ini adalah ciptaannya, adalah manusia yang tidak memiliki apa-apa. Nah, kita harus merendahkan diri kita. Segala hal yang kita punya, segala kekayaan di dunia yang kita punya, segala jabatan yang kita punya, segala posisi, segala yang di duniawi itu kita tinggalkan di hadapan Tuhan. Kita harus bersikap rendah diri di hadapan Tuhan. Itu yang dimaksud di dalam ayat 3. Nah, jikalau kita bersikap rendah diri, kita lemah lembut di hadapan Tuhan, kita bersikap menghormati Tuhan, maka apa yang dikatakan firman Tuhan? Merekalah yang empunya kerajaan sorga. Itu dia adik-adik. Kemudian di ayatnya yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur.
Nah, adik-adik tahu kan apa arti kata duka cita? Berduka cita. Adik-adik bersedih. Nah, duka cita itu juga memiliki arti penderitaan. Kita menderita, kita mengalami kesulitan, kesusahan. Nah, tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan lagi? Mereka akan dihibur. Nah, Tuhan itu merupakan Allah yang peduli kepada hambanya, kepada anak-anaknya yang menderita, adik-adik. Tuhan selalu menyertai, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita mau belajar beberapa hal ya adik-adik. Nah, hal yang pertama, kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab apa? Sebab hanya di dalam Yesuslah segala jawaban atas masalah kita itu ada. Mau adik-adik kesulitan saat ulangan, tidak bisa belajar, atau misalkan adik-adik lagi sakit, atau ada keluarga adik-adik yang sedang kesulitan juga, apa yang harus dilakukan? Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita mohon untuk dikuatkan, diberikan jalan keluar. Pasti Tuhan akan memberikan jawaban untuk setiap masalah kita. Nah, adik-adik, kita itu harus selalu berharap dan juga mengandalkan Yesus. Kenapa? Adik-adik harus sadari bahwa Yesus, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang luar biasa. Ya, Allah yang hebat. Allah yang menciptakan semesta ini. Kalau bukan kepada Tuhan kita berharap, kita mengandalkan hidup kita, lalu kepada siapa lagi? Kita tidak bisa mengandalkan hidup kita kepada manusia, kepada sesama kita, tetapi kita harus mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Karena dialah yang memiliki kita. Dialah yang luar biasa ya adik-adik. Kalau adik-adik di dalam setiap kondisi, dalam keadaan susah, sulit, kalau adik-adik datang kepada Tuhan, percaya saja pasti Tuhan itu akan memberikan adik-adik kekuatan. Nah, hal yang lain yang kita perlu pelajari adalah, nah, ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus memiliki hati yang lembut. Seperti kakak bilang tadi, di ayat yang ketiga ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, kita harus bersikap menghormati Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Nah, tidak hanya kepada Tuhan saja, tetapi kepada sesama kita juga kita harus bersikap lembut, kita harus saling menghormati sesama kita. Nah, kita juga harus saling sabar. Ya adik-adik, di dalam setiap kondisi kita, pasti kita masing-masing mempunyai masalah ya adik-adik, pasti pernah mengalami penderitaan. Oleh karena itu, kita masing-masing juga harus saling bersabar, kita sama teman kita harus bersabar. Kalau ada masalah, kita harus saling menolong, saling mendukung di dalam Tuhan. Nah adik-adik, dalam pemberitaan firman Tuhan ini, kakak mengingatkan adik-adik sekali lagi kalau kita itu harus berbahagia, harus bersyukur. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Karena Tuhan adalah Allah yang memberikan kita pertolongan dan juga penyertaan dalam setiap kondisi kehidupan kita. Nah baik adik-adik, sebelum kakak mengakhiri pembacaan firman ini, kakak minta adik-adik untuk membuka Filipi pasal 4 ayat 4. Filipi pasal 4 ayat 4. Nah, kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kita baca sekali lagi adik-adik ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya adik-adik, demikianlah firman yang kakak sampaikan. Nah, ingat ya adik-adik, kita harus bisa bersukacita dan juga bersyukur dalam setiap hal. Ya kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam setiap kondisi. Amin. Terima kasih Kak Alen atas firman yang boleh disampaikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kak Alen selanjutnya. Ya adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita nyanyikan Aku Bersukacita. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika
adik-adik katakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memuji Dia. Ya adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat ya adik-adik. Mari kita mendoakan orang-orang yang kita kasihi dan juga negara ini ya, karena di tengah kondisi pandemi ini kita harus saling menguatkan di dalam doa. Ya adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di sorga, ya Tuhan, saat ini kami mengucap syukur ya Bapa atas setiap penyertaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, atas setiap limpah kasih yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, bagaimana kami diajarkan untuk senantiasa mengenalkan Tuhan di dalam setiap hidup kami, dan juga kami dimampukan untuk mengucap syukur dalam setiap hal dan juga berbahagia oleh karena kami memiliki Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Ya Bapa, pada saat ini ya Tuhan, kami memohon ya Bapa untuk adik-adik kami ya Tuhan, di dalam setiap kegiatan mereka dan juga setiap kehidupan mereka, kiranya Kau memberkati adik-adik kami ya Bapa. Di dalam setiap pendidikan mereka Tuhan, proses belajar mereka, kiranya Kau berkati mereka untuk menjadi anak yang rajin dan juga yang taat ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami, mau papa dan juga oma opa, kiranya Kau memberkati mereka di dalam kesehatan mereka, Kau menolong mereka ya Bapa. Juga di dalam setiap kesibukan pekerjaan orang tua kami, juga kiranya Kau memberkati mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mohon ya Bapa, agar kiranya Engkau senantiasa melindungi dan juga menyertai anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Di tengah kondisi pandemi ini ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan, juga penghiburan, serta jalan keluar atas setiap masalah yang kami hadapi ya Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami hanya dalam tangan Tuhan. Kami percaya dan juga mengenalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah mempersiapkan masa depan dan juga rancangan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa kami hanya dalam tangan Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahannya ke mama papa. Jangan lupa dilipat yang rapi, masukkan ke amplop, dan nantinya mama papa akan mengantarkannya ke gereja. Atau adik-adik dapat menyaksikan video berikut ini. Ini adalah tutorial cara menggunakan kris di GPIB Jemaat Immanuel WR Supratman. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Gereja GPIB Immanuel WR Supratman Mataram. Kini, Anda sudah bisa melakukan transaksi persembahan melalui Quick Response Indonesia Standar atau KRIS. Scan barcode pada banner atau warta jemaat. Masukkan jumlah nominal persembahan dengan menambahkan kode jenis persembahan. Lalu, lakukan pembayaran. Screenshot bukti pembayaran, lalu kirim kepada kasir atau bendahara jemaat. Terima kasih. Ya adik-adik, sembari persembahan dijalankan, kita menyanyi Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya adik-adik, kita akan membawa persembahan ini ke dalam doa. Adik-adik duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan.
Pada kesempatan ini anak-anak-Mu ya Tuhan boleh memberikan persembahan. Kiranya Kau berkati tangan-tangan yang boleh memberikan ya Bapa. Kau juga boleh berkati persembahan ini ya Bapa, agar boleh dipakai untuk pelayanan-Mu di gereja-Mu, khususnya di WR Supratman ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita tiba di akhir ibadah kita. Kita akan menyanyi, sebelum kita mengakhirinya, kita akan menyanyikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya adik-adik, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita mohon berkat dari Tuhan. Kita akan menyanyikan Sudah Waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Ya adik-adik, jongkok semuanya. Kakak hitung sampai 3, kita lompat sama-sama. 1, 2, 3. Immanuel, sampai jumpa minggu depan.